start, have you ever joined with a sport competition or sport match? If yes, can you share with me the experience when you joined the competition? Thank you. Do you know, when you're telling your experience, basically you are talking about a recon text. But do you know what is recon text? So, in this video, I'm going to share the information about recon text. Just to make sure you understand the material or the information clearly, so in the next explanations, I'm going to share in Bahasa Indonesia. Jadi, pada sesi ini kita akan belajar tentang recon text, di mana kita akan mempelajari tentang pengertian, kemudian fungsi sosial, struktur, jenis-jenis recon text, dan juga terkait unsur kebahasaan dari recon text itu sendiri. Pertama, mari kita membahas tentang definisi dari recon text. Jadi, recon text adalah sebuah teks non-fiksi yang menjelaskan atau menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi di masa lalu, dan terutama adalah kejadian-kejadian yang dianggap penting ataupun merupakan sebuah pengalaman pribadi. Selanjutnya, mari kita membahas tentang fungsi sosial dari recon text. Menurut kalian, apa sih fungsi sosialnya? Nah, setidaknya ada 4 fungsi sosial dari recon text. Pertama, untuk menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kedua, menceritakan tentang pengalaman. Yang ketiga, menceritakan tentang sebuah sejarah. Dan yang keempat, menceritakan tentang kehidupan dari seseorang ataupun orang lain. Nah, dalam menyusun teks recon, pasti kita harus memahami tentang struktur dari teks tersebut. Nah, silakan perhatikan slide berikut. Jadi, recon text ini tersusun atas 3 bagian. Ya. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada event, yang ketiga ada reorientation. Nah, orientation adalah bagian di mana seorang penulis akan memberikan gambaran terkait siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, kemudian di mana serta kapan kejadian tersebut terjadi. Sedangkan event adalah runtutan kejadian dalam sebuah peristiwa tersebut yang disusun secara beraturan waktunya. Sedangkan reorientation adalah bagian di mana seorang penulis akan menyampaikan perasaannya terhadap kejadian yang terjadi tersebut. Apakah dia memiliki nilai atau perasaan positif terhadap pengalaman tersebut atau pengalaman negatif. Ketiga adalah bagian reorientation. Nah, pada bagian ini penulis akan menyampaikan perasaan dia terhadap kejadian atau pengalaman yang telah dia alami. Apakah perasaan itu adalah perasaan senang maupun perasaan sedih atau perasaan lainnya atas peristiwa yang terjadi tersebut. Kemudian kita bahas tipe atau jenis-jenis dari recon text. Setidaknya ada 4 tipe teks familiar yang berkaitan dengan recon text. Yang pertama adalah personal experience, yang kedua adalah history, yang ketiga adalah biography or autobiography, yang keempat adalah news report. Nah, yang pertama tentang personal experience. Apa itu? Jadi, teks yang tentang personal experience adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang di masa lalu, baik pengalaman yang bernilai positif maupun pengalaman yang bernilai negatif. Yang kedua adalah history. Nah, history biasanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting di masa lalu, baik dialami oleh negara ataupun sebuah institusi. Ketiga adalah biografi atau autobiografi. Pada dasarnya, biografi adalah bagian dari recon text yang menceritakan tentang hidup seseorang. Bedanya, biografi adalah pengalaman hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sedangkan autobiografi adalah cerita hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Sedangkan news report adalah laporan berita yang biasanya kita temui dalam surat kabar ataupun dalam pemberitaan di media massa.
Nah, ketika kita mempelajari sebuah teks, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya unsur kebahasaan atau language feature. Begitu juga ketika kita mempelajari tentang recount text. Nah, apa saja unsur kebahasaan atau language feature dari sebuah recount text? Yang pertama adalah recount text ini akan selalu memberikan informasi tentang pelakunya secara spesifik. Misalnya, kita menceritakan tentang pengalaman kita secara pribadi, maka kita hanya perlu menceritakan tentang diri kita tanpa perlu melibatkan orang lain. Yang kedua, dalam recount text, kita selalu menggunakan tenses simple past tense sebagai tenses utama. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa fungsi dari simple past tense adalah untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, karena recount text ini terjadinya di masa lalu, maka itulah sebabnya kita harus menggunakan simple past tense. Yang ketiga, kita akan menggunakan connective conjunction seperti first, second, then, and so on so forth sebagai runtutan untuk menunjukkan runtutan kejadian pada bagian events dari struktur recount text. Dan yang terakhir adalah biasanya kita akan menggunakan adverb atau adverbial clause atau phrase untuk menyatakan bahwa kejadian ini terjadi di masa lampau. Nah, dari penjelasan tersebut, dapatkah kalian membayangkan bagaimana bentuk dari text recount? Jika tidak, silakan perhatikan slide berikut. Okay, everyone, can you get the point of my explanations about recount text? If you have any questions or you have further questions, you can contact me below on my WhatsApp number. Thank you very much for your kind attention. But before I close my video, let's practice. Action. So, in this session, it's time for you to practice about recount text. Jadi, pada sesi ini adalah waktu kalian untuk belajar atau berlatih tentang soal-soal berkaitan dengan recount text. So, please look at the questions number 1. So, in this part, there will be 5 questions related to a recount text. So, this is the questions number 1. But, if you think that you need more time to read the text, just pause this video for a while. Okay? This is questions number 1. What is the main idea of the text? Now, can you guess what is the answer? Question number 2. What can we infer from the text? Questions number 3. What is the social functions of the text? Questions number 4. What is the generic structure of the text? Questions number 5. We play against the red tape. The underlined pronoun refers to. Okay, have you finished answer all the questions? If yes, now let's check your answer here. Okay everyone, so that's all my explanation today, and see you on the next session. Wish you all the best and bye bye.